Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Kami senantiasa berdoa agar Bapak, Ibu, dan saudaraku selalu sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati, jiwa, dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh dengan menundukkan kepala. Ibadah pemahaman Alkitab pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Allah, kita senantiasa bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk merasakan suasana di tahun yang baru ini, kehidupan yang baru, semangat yang baru di dalam pelayanan kita. Kita tentunya punya semangat di dalam berpelayanan. Seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kita merasakan suasana yang baru, suasana yang sejuk, cerahnya matahari. Biarlah kehidupan kita ini nanti terang seperti cerahnya matahari. Seperti dalam pujian Kidung Jemaat 322 ayat pertama dan ketiga, terang matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Saudaraku yang dikasihi Allah, tibalah saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memohon tuntunan Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, kami mengucap syukur atas segala karunia nikmat yang Kau berikan kepada kami. Terlebih-lebih pada saat ini kami diperbolehkan untuk berbakti, mendengarkan sabda-Mu. Kiranya tuntunlah kami, hati kami, bukalah pikiran hati kami, agar kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pada malam hari ini kita ambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6, disambung ayat 13 sampai dengan 18. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6,
Disambung dengan ayat 13 sampai dengan 18. Demikian kesaksian firman Tuhan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama Engkau. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap orang yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan ini, menyimpan di dalam hatinya, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pemahaman Alkitab pada malam hari ini, merawat ciptaannya, adalah salah satu cara kembali kepadanya. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 335, ayat yang pertama, manusia yang meluku. Manusia yang meluku, menabur dan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya, dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh, menghijau dan mekar. Apapun yang baik sebagai anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema PA pada malam hari ini dengan judul merawat ciptaannya
adalah salah satu cara kembali kepadanya. Sikap acuh, sikap mementingkan diri sendiri, sikap sak penake dhewe, sikap mencari lebih mudah, itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Sebagian orang kurang mampu dan sebagian lagi sangat pandai untuk mengelola sampah. Kadang-kadang kita acuh dan tidak peduli dengan lingkungan kita. Sedangkan Tuhan menciptakan seluruh isinya dengan penuh sempurna. Dan kita manusia diberi tanggung jawab untuk merawatnya. Kita diberi akal budi agar kita mampu berbijaksana untuk mengelola dan menjaga dan merawat ciptaan Allah. Memasuki bulan penciptaan ini kita kembali diingatkan bagaimana Tuhan Allah menciptakan alam beserta isinya, termasuk kita manusia yang diciptakan sangat baik adanya. Kita diingatkan bagaimana tanggung jawab kita untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah. Pada bacaan ini dari kitab Mazmur 139 ayat 1 dan ke-6. Kita ingin mendengarkan bagaimana gambaran atau keterangan dari kitab Mazmur ini. Kami serahkan ke Bapak Pendeta Galuh. Monggo Bapak. Oke, matur nuwun Pak Pandoyo. Sugeng dalu, Pak. Oke. Puji Tuhan, kita malam hari ini bisa bersama-sama untuk masuk dalam ibadah pendalaman Alkitab. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada pada panjenengan sekalian. Saya berharap kita tetap dalam keadaan baik dan sehat meskipun situasinya masih demikian, bahkan kita berkegiatan, beribadah harus tetap secara daring atau online. Nggih, Pak Pandoyo, apa yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini dari Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan 18. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam Mazmur ini ada 150 pasal, kitab yang sangat panjang, dan ini ada di bagian akhir-akhir dari kitab Mazmur. Nah, di Mazmur sendiri itu ada bagian-bagian yang memang berisi pujian atau nyanyian dari pemazmur, ada juga yang berisi doa-doa dari pemazmur, termasuk yang kita baca malam hari ini di dalam perikop atau judulnya dituliskan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Penulis kitab Mazmur sendiri diyakini ditulis oleh Raja Daud dan juga beberapa orang yang menamakan dirinya yaitu Daud. Kenapa? Karena mereka ingin menghormati Raja Daud. Sedemikian orang melihat sosok Daud sebagai raja yang agung, raja yang bijaksana, sehingga meskipun dia sudah meninggal, orang tetap mengingat akan sosoknya, sosok yang begitu bijaksana dan dekat dengan Tuhan. Nah, apa yang ditulis di dalam Mazmur pada bacaan kita malam hari ini, di sini menunjukkan bagaimana pemazmur begitu menghayati bagaimana dirinya atau sosok manusia itu benar-benar tidak bisa
menyembunyikan diri dari Allah. Artinya bahwa di dalam setiap gerak langkah hidupnya itu pasti diketahui oleh Allah. Ya, di dalam ayat yang pertama tadi ditulis demikian, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Pemazmur, jika kita yakini ini adalah Raja Daud, tentu merupakan refleksi yang sangat mendalam, Pak Pandoyo dan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita ketahui bahwa siapakah Raja Daud itu? Dia sosok yang kalau saya mengatakan itu jangkep dari kedudukan, dari kekayaan, dari keagungan, dia memiliki semuanya gitu. Sehingga tidak gampang bagi orang yang dalam keadaan demikian mampu untuk dekat dengan Allah, mampu untuk merefleksikan hidupnya dengan begitu dalam. Nah, kita memang ditunjukkan melalui Mazmur ini bahwa memang pada dasarnya manusia itu berasal dari Allah. Manusia itu dibentuk oleh Allah. Maka ya jelas Allah Sang Pencipta itu tahu persis kondisi keadaan kita sebagai ciptaannya. Bahkan di dalam Mazmur ini pula disampaikan ketika ya kita itu belum terbentuk, belum jadi apa-apa, Allah itu sudah tahu tetek bengeknya kita, gitu Pak. Bahkan juga di ayat 4 itu disampaikan sebelum kita mengucapkan kata begitu, Allah pun sudah tahu apa yang akan kita ungkapkan, sudah tahu isi hati kita. Nah, ini yang kadang menjadi persoalan ketika orang membaca bagian ini kemudian menafsirkan bahwa ya wis nek ngono mergo Gusti pirsa, ya tidak usah ndonga, Pak. Gusti pirsa nggih. Ya wis, tidak usah berbuat apa-apa. Gusti pirsa apa yang menjadi kebutuhan saya. Bukan demikian. Sebenarnya justru melalui ayat ini kita ingin senantiasa diingatkan ya dengan Gusti Allah itu pirsa kita, maka ayo kita senantiasa berusaha membangun relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Allah. Termasuk juga ya ketika kita membangun relasi atau hubungan dengan sama manusia sebagai ciptaan Tuhan, dengan alam semesta ciptaan Tuhan, dengan hewan, dengan tumbuhan, dan ciptaan yang lain. Jadi kita tidak bisa kemudian melakukan kebaikan-kebaikan terhadap ciptaan Tuhan yang lain itu hanya lamis gitu, di permukaan gitu Pak. Artinya kalau ya kita dilihat orang tahu itu kita melakukan kebaikan itu. Tetapi jika ya tidak ada orang, kita berbeda sudah, berubah gitu. Kalau ada kata-kata yang demikian, berubah perilaku dan sikap kita. Nah kembali kita tidak ingat bahwa Gusti Allah pirsa gitu loh. Nah, itu yang seringkali kemudian menjadi suatu perenungan yang kita lupakan. Bahkan ya kadang saya prihatin karena manusia itu lebih takut dengan CCTV. Terbukti ketika di minimarket ada tulisan awas ada CCTV begitu, banyak orang yang kemudian takut melakukan tindak kejahatan. Padahal kalau kita mau merenungkan lebih dalam bahwa
ya Tuhan itu jauh lebih canggih dari yang namanya CCTV itu. Ia bisa melihat keseluruhan kehidupan kita, bahkan dari dalam diri kita yang terdalam itu Allah bisa melihat. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan apa yang belum kita ucapkan pun itu Allah sudah pirsa begitu. Nah, yang menarik itu ada sebuah peristiwa yang demikian Pak Pandoyo. Ini saya bercerita berkaitan dengan kepedulian masyarakat ini di suatu daerah. Ketika mereka itu dengan sembarangan membuang sampah. Jadi ada sungai, kemudian di sana ada jembatan. Nah, di situ banyak orang kemudian dengan gampangnya membuang sampah. Nah, karena masyarakat di sekitar sungai tersebut merasa terganggu begitu, kemudian mereka berinisiatif. Jadi di sisi kanan kiri jembatan itu diberi jaring supaya orang tidak bisa membuang sampah di tempat tersebut. Bahkan juga diberi tulisan Pak Pandoyo, tulisannya dilarang membuang sampah di sini gitu. Tapi yang terjadi tetap saja orang-orang ini ngengkel buang sampah di situ. Nah, jarang orang tahu kapan mereka membuang sampah di sana gitu. Karena orang-orang ini kalau buang malam hari gitu, supaya tidak ada orang yang lihat. Nah, ini toh orang lebih takut dengan orang, bukan lebih takut dengan Tuhan gitu. Bahkan ada yang punya idenya lucu Pak menurut saya, karena kemudian supaya orang ini takut membuang sampah pada malam hari diisukan, ya dikobrake gitu ya, digegerkan bahwa di tempat itu ada pocong. Ditakut-takuti, ada pocong hitam katanya. Sampai saya itu berpikir, oh tenan gitu. Ternyata punya selidik, ya itu cara masyarakat di sekitar jembatan atau sungai tadi untuk membuat takut orang-orang yang membuang sampah supaya kemudian mereka tidak lagi membuang sampah di sana. Nah itu Pak Pandoyo. Nggih. Sampun Pak. Oke, monggo. Nggih. Matur nuwun sangat Pak. Terima kasih banyak atas keterangan yang diberikan kepada kami semua agar kami mampu memahami. Ternyata manusia itu lebih takut dengan weweden ya, dengan pocong daripada dengan Allah. Nah, itu kenyataan yang demikian. Sedangkan pemazmur Daud di sini mengakui bahwa Tuhan Allah itu mengetahui segala pikiran hati kita dari jarak jauh. Dan pemazmur Daud ini mengagungkan kemuliaan Tuhan yang maha besar. Pak Pendeta, pada saat ini kita masuk pada season berikutnya, yaitu season pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan Pak Pendeta. Yang pertama ini adalah kita sudah mengetahui bahwasannya Tuhan Allah mengetahui segalanya. Kita sudah mengetahui bahwasannya Tuhan Allah mengetahui segalanya. Baik alam juga beserta yang ada di dalamnya termasuk kita. Kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk alam ini yang sejatinya Tuhan Allah pun mengetahuinya. Ini pertanyaan bagi kita semua Pak Pendeta. Kemungkinan ada warga yang di rumah mau menjawabnya. Monggo. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ini ada suatu tanggapan Pak Pendeta. Tanggapannya bahwa apa yang dapat kita lakukan untuk alam ini sejatinya Tuhan Allah pun mengetahuinya. Apa yang dapat kita lakukan? Ini tanggapannya bahwa kita manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna, mempunyai akal budi. Oleh karena itu ditugaskan dan kita diberi tanggung jawab Pak Pendeta untuk
menjaga dan merawat. Nah, karena kita sudah diberi akal, budi, maka kita harus mampu dan bijaksana dalam mengelola akal budi kita untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Demikian Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa melengkapi pertanyaan ini. Monggo. Nggih, matur nuwun Pak Pandoyo. Iya. Jadi perasaan mencintai atau mengasihi alam ciptaan Tuhan itu memang harus kita tumbuhkan supaya kita sebagai manusia yang tadi disampaikan sebagai makhluk mulia, makhluk yang dianggap unggul dari ciptaan yang lain itu tidak kemudian semena-mena begitu terhadap ciptaan yang lainnya. Nah, termasuk juga pemahaman bahwa kalau kita mau berefleksi begitu, ada semacam ungkapan yang demikian Pak Pandoyo. Alam ini akan tetap bisa lestari, akan tetap bisa eksis begitu keberadaannya tanpa manusia. Tetapi kalau manusia tanpa alam semesta ini ya kira-kira bisa enggak hidup? Kosong itu nanti. Iya, ketika kemudian katakanlah tanaman tidak ada, artinya punah begitu, hewan juga punah, terus kemudian air yang kita butuhkan untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah tercemar berat begitu. Lah terus manusia mau hidup dari mana gitu ya? Tentunya nggak bisa hidup. Nggih, gitu Pak Pandoyo dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ya yang perlu kita lakukan adalah monggo kita mengasihi, kan hukum kasih itu kasihilah sesamamu manusia. Benar, di sana dikatakan demikian pula sama manusia begitu. Tapi bisa juga itu kita tarik kasihlah sama makhluk ciptaan Tuhan gitu ya. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena dengan itu saya kira kita tidak akan memperlakukan alam, lingkungan dan ciptaan yang lain dengan sembarangan. Ya, mungkin contohnya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya Pak Pandoyo. Kita menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah plastik mungkin, kita mengurangi penggunaan sampah bahan-bahan dari plastik, terus kita mengurangi pencemaran baik air ataupun juga udara dan sebagainya. Itu saya kira Pak Pandoyo. Ya karena kembali lagi ya apa yang kita lakukan Tuhan pun tahu gitu nggih. Sampun Pak. Nggih, matur nuwun sanget. Semoga saja keterangan ini memperjelas pemahaman kita sehingga kita mampu merawat dan menjaga alam ini untuk menjaga keseimbangan alam. Menika kita masuk pertanyaan yang kedua Pak Pendeta. Monggo. Pertanyaan yang kedua itu demikian. Mungkin bagi warga yang ingin menjawabnya monggo. Sehingga diskusi ini menjadi saling mengisi agar kita menjadi semakin paham terhadap apa yang kita gumulkan pada malam hari ini. Dalam tema PA saat ini, merawat ciptaannya salah satu cara kembali kepadanya. Komitmen apa yang dapat kita wujud nyatakan, baik dalam keluarga, kelompok, atau blok, serta di gereja. Saya ulangi lagi pertanyaannya nih, komitmen apa yang dapat kita wujud nyatakan, baik dalam keluarga, kelompok, atau blok, serta di gereja. Monggo kalau ada warga atau jemaat yang ingin memberikan jawaban atau tanggapan, kami persilahkan. Sebentar Pak, HP saya ini kok bergetar.
Mungkin ada warga yang ingin memberikan tanggapan atau jawabannya, Pak. Coba kita lihat. Oh, nggih, Pak. Ini Mbak Lina dari Blok 1. Monggo, Mbak, sambil memperkenalkan diri, kami persilahkan. Saya warga Blok 1, Pak. Nama saya Lina. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang kedua tadi soal komitmen melestarikan lingkungan. Yang saya lakukan itu di rumah saya setiap hari, saya merawat tanaman di rumah saya seperti menyirami, memberi pupuk, dan pupuk itu saya lakukan dari limbah rumah tangga. Yang saya lakukan itu seperti mencuci beras. Nah, cuciannya itu saya siramkan ke tanaman-tanaman saya itu setiap hari itu. Terus saya juga mengurangi limbah plastik. Saya kalau ke Indomaret atau ke pasar saya membawa tas kain. Nah itu saya lakukan kalau sudah saya cuci, jadi bisa saya ulang kembali untuk besoknya. Jadi salah satu untuk mengurangi limbah plastik. Dan juga ada seperti kalau kita minum aqua gelas atau botol air mineral itu saya buang, saya terapkan juga ke anggota keluarga saya. Terus kita buat seperti pot. Nah itu bisa dibuat di lingkungan kita itu bisa dicentelkan di mana atau di pagar. Nah itu bisa kita tanami seperti bibit kangkung atau bibit cabai. Nah itu kan juga bisa istilahnya untuk menambah ketahanan pangan untuk keluarga kita masing-masing. Nah, untuk saya mohon juga untuk keluarga-keluarga lain, monggo kita terapkan juga di lingkungan kita masing-masing. Kita mengurangi sampah plastik dan kita membuat tanaman di sekitar kita. Nggak usah mahal-mahal, yang ada yang kita mampu aja kita bisa lakukan. Dan juga mohon mungkin ada yang ingin partisipasi untuk mempercantik gereja kita sama-sama merawat gereja kita. Mungkin ada yang bisa merangkai bunga atau bisa menanam bunga-bunga di lingkungan gereja kita biar lebih indah dipandang. Itu aja, terima kasih. Ini tadi Pak Pendeta ada yang memberikan tanggapan atau jawaban. Monggo Pak Pendeta dilengkapi jawaban itu sehingga kita bisa lebih memahaminya. Monggo Pak Pendeta. Nggih, matur nuwun. Sinten kalau wau Pak ingkang Mbak memberi Lina, Pak. Oh, nah, nggih. Dari Mbak Lina ingkang ngaturi jawaban. Dari kelompok berapa nggih? Kelompok niki blok setunggal. Oh, blok nggih, blok setunggal. Nggih. Dari blok setunggal. Nggih, terima kasih untuk Bu Lina atau Mbak Lina atas jawabannya ataupun juga sharingnya, sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita berkaitan dengan apa yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin menyampaikan hanya sedikit, yaitu ya ketika kita berkomitmen, mungkin kalau komitmen itu dilakukan hanya 1-2 orang begitu, dampaknya ya mungkin dirasakan tapi tidak terlalu signifikan begitu. Yang artinya bahwa perlu komitmen bersama, Pak. Perlu komitmen seluruh warga jemaat. Ketika kita ingin merawat ciptaan Tuhan. Jadi monggo semua warga jemaat memiliki peran, memiliki andil, dan sekaligus memiliki pengaruh di dalam menyatakan kesanggupannya untuk merawat ciptaan Tuhan. Nah, apa yang perlu dilakukan ya, apa yang disampaikan oleh Bu Lina tadi saya kira sudah sangat nyata begitu nggih. Artinya aktivitas atau kegiatan yang kemudian itu bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga maupun di blok atau kelompok atau juga bahkan di gereja. Ngaten Pak. Nggih.
Nuwun. Matur nuwun sangat jawabannya, dan sebagai pelengkap ini semoga kita semakin paham dan kita semakin bertanggung jawab atas karunia yang diberikan kepada kita, dan kita juga bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam sekitar kita agar terjadi keseimbangan alam. Jadi, menika PA pada malam hari ini semoga menjadi pencerahan bagi kita semua untuk kegiatan tingkah laku kita sehari-hari. Sekarang marilah kita tiba saatnya untuk mengucap syukur atau memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 302. Ayat pertama dan kedua, ku beri persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Allah, marilah kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipandu atau dibawakan oleh Bapak Pendeta. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami malam hari ini, memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga melalui perenungan, diskusi kami, juga sharing kami pada malam hari ini, kami semakin dimantapkan untuk benar-benar mengakui bahwa Tuhan mengetahui setiap gerak langkah hidup kami, bahkan apapun yang kami batin dalam hati kami, Tuhan sudah mengetahui. Sehingga kami senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Khususnya kami pun mampu untuk mewujudkan kasih kami, cinta kami kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lain, beserta alam semesta ciptaan Tuhan. Dengan demikian, keberadaan alam semesta beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya maupun segala sesuatunya dapat senantiasa dalam keadaan baik, menjadikan kehidupan umat manusia pun senantiasa dalam kebaikan, di dalam damai sejahtera dan sukacita. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami haturkan. Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini layak di hadirat Tuhan, mampu menjadi sarana untuk menunjang segala kegiatan gerejawi yang ada. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Kami serahkan seluruh warga jemaat hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan yang senantiasa membersamai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat untuk menjalani kehidupan ini.
dan juga Tuhan menolong jika ada warga jemaat yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, sedang menghadapi masalah, ataupun juga mereka yang saat ini sedang bingung dengan pekerjaan. Tuhan menolong mereka. Warga jemaat yang berpengharapan akan momongan, akan pekerjaan, Tuhan pun juga yang memberkati. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami di dalam studi mereka. Tuhan berikan hikmat kepandaian sehingga dapat berstudi dengan baik meskipun mereka harus melakukannya dari rumah. Dan biarlah anak-anak kami pun dapat tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua. Bagi para tenaga medis, rumah sakit, dan pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan COVID-19 ini, Tuhan sendiri yang menyertai selalu, sehingga dapat menjaga supaya proses pemulihan dari kondisi ini bisa segera terjadi. Kami percaya dan yakin Tuhan berkuasa atas segala hal. Kami pun juga berdoa khususnya untuk warga Adiyuswo. Dalam setiap kesehariannya, Tuhan tetap memberikan semangat, memberikan sukacita, meskipun belum bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya dalam berkegiatan. Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga Kristen yang ada, warga jemaat dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan pun membersamai selalu, memberikan hikmat, sehingga walaupun menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, tetap bertahan, tetap bersama-sama dalam ikatan kasih Tuhan. Jikalau kami pun juga akan mengakhiri ibadah ini, dan kami juga akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan kami akhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah PA pada malam hari ini dengan memuliakan dan memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 440. Kita pujikan ayat yang pertama, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri pada kita pada malam hari ini, dan siapkanlah hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra serta Roh Kudus tercurah pada Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah memberikan pelayanan bagi kita pada malam hari ini untuk PA. Kiranya kita tetap menjaga, merawat alam ini dengan sebaik-baiknya seperti Tuhan telah memberikan tanggung jawab itu semua kepada kita. Selamat bertemu kembali di ibadah berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.